Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam hari ini pengajian Bulughul Maramnya kita tunda terlebih dahulu, mengingat sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka kami memandang penting untuk mengedepankan pembahasan tentang fikih puasa Ramadan, agar nanti ketika kita memasuki bulan Ramadan bekal ilmu untuk puasa Ramadan dan rangkaian ibadah-ibadah lain yang dikerjakan di bulan Ramadan itu bisa kita pelajari sebelum kita memasuki bulan Ramadan ini. Jadi mulai malam hari ini pembahasan kita seputar fikih puasa Ramadan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan atau ibadah puasa ini adalah suatu ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin dengan menahan diri untuk melakukan hal-hal tertentu. Jadi secara bahasa puasa itu kan di dalam bahasa Arab disebut shaum. Shaum itu ketika diartikan diberi makna, apa sih makna dari shaum itu? Shaum itu maknanya adalah menahan. Atau dalam bahasa Arab yang lain disebut al-imsak. Dia menahan. Menahan dari apa gitu kan? Menahan dari pembatal-pembatal puasa. Jadi kaum muslimin itu dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kewajiban puasa, yaitu dengan menahan diri dari perkara-perkara yang hukum asalnya halal, yaitu makan, minum, kemudian hubungan badan suami istri. Ini dia hukum asalnya itu halal, tetapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kurun waktu tertentu, yaitu waktunya dimulai dari terbit fajar sampai kemudian terbenam matahari, dan di bulan Ramadan saja wajibnya. Adapun yang lain-lain, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kaum muslimin melalui lisan Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk melakukan puasa-puasa yang lain seperti Senin Kemis, kemudian puasa Daud, puasa Ayyamul Bid dan lain sebagainya. Puasa-puasa sunnah ini yang kemudian dianjurkan bagi kaum muslimin untuk dilakukan, tetapi yang dituntut wajib untuk dilaksanakan setiap tahunnya, yaitu di bulan suci Ramadan. Adapun hikmahnya, ikhwas kalian yang dirahmati oleh Allah, hikmahnya kalau kita perhatikan yang dilarang oleh Allah atau yang diperintahkan oleh Allah bagi kaum muslimin untuk menahan diri itu kan perkara-perkaranya yang halal. Makan itu kan halal, minum itu halal, hubungan suami istri halal bagi pasangan yang sah, hubungan suami istri. Saya mengatakan hubungan suami istri halal karena sudah suami dan sudah istri. Yang belum suami istri itu haram hubungannya itu. Jadi tiga ini hukum asalnya halal, tetapi nanti di bulan Ramadan di siang harinya itu dilarang oleh Allah. Hikmahnya itu apa sih? Jadi ketiga hal ini itu adalah pangkal dari kesenangan dunia. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwasanya kesenangan itu dibatasi. Jadi kesenangan itu dibatasi. Kesenangan itu jangan diperturutkan. Kalau kesenangan itu selalu diperturutkan, nah kesenangan itu ya tidak lain bahasanya adalah hawa nafsu gitu lah. Kalau selalu diperturutkan kesenangan itu, maka
Bani Adam atau anak cucu Adam itu lambat laun dia hanya menghantarkan dirinya kepada kehancuran. Maka melalui ibadah puasa ini hikmahnya Allah didik kita agar kita ini bisa mengendalikan kesenangan. Jadi diajari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membatasi kesenangan. Nah, demikian pula nanti antum dalam pola pengasuhan anak-anak, antum perhatikan permintaan anak kepada antum itu sifatnya apakah kesenangan atau sifatnya adalah kebutuhan. Kalau kebutuhan, kewajiban orang tua memenuhi. Anak sekolah minta buku, minta belikan buku sama orang tua, ini kan kebutuhan karena sekolah kan, maka orang tua wajib memenuhi. Tapi ketika sifatnya itu kesenangan, minta mainan ini, minta mainan itu, apakah terlarang? Tidak terlarang, boleh, tapi ada batasannya. Maka disinilah peran orang tua untuk memberikan batasan bagi anak-anak, gitu kan, bagi anak-anak kita, sekaligus juga mendidik diri kita. Nanti keinginan-keinginan yang hendak kita lakukan itu kita pilah mana yang kebutuhan, mana yang kesenangan. Oh, ini kebutuhan. Karena profesi sebagai seorang guru membutuhkan misalnya laptop. Maka kalau dia beli laptop menunjang kerjanya gitu kan, maka membeli laptop itu bukan kesenangan, tapi dia adalah kebutuhan untuk menunjang kerjanya gitu. Tapi kalau dia gamer gitu, waliyadzubillah, mohon maaf yang gamer loh ya, beli laptop speknya tinggi gitu kan, itu untuk kesenangan dia gitu loh, itu untuk kesenangan dia. Dikeluarkan harta untuk membeli kesenangan tersebut dalam jumlah yang besar. Kalau itu dibagi kepada dibelikan beras untuk tetangganya yang kekurangan, mungkin itu lebih, bukan mungkin, sudah pasti lebih bermanfaat untuk akhiratnya nanti daripada untuk sekedar dihambur-hamburkan untuk kesenangan duniawinya saja. Nah, ini diantara hikmah yang bisa kita ambil dari ibadah puasa ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk membatasi kesenangan kita. Nah, biasanya gitu kan kaum muslimin ada yang belum menyadari hikmah dari pembatasan diri dari puasa ini. Akhirnya apa? Ketika hendak berbuka puasa itu hayalan tentang kesenangannya itu muncul. Jadi ketika melihat risoles, wah ini kesenangannya. Nanti ngelihat cendol, kemudian oh ini kesenangannya. Akhirnya kemudian yang bahasa ayah saya dulu itu lapar mata, dibeli semua. Begitu sudah masuk waktu maghrib nggak kemakan itu, akhirnya kebuang. Nah, itu kan hanya memperturutkan kesenangan seperti itu sebenarnya. Nah, ketika makanan yang dibeli dalam jumlah banyak akhirnya nggak kemakan dan kemudian lebih banyak yang terbuang. Nah, ini juga salah satu akibat kita belum bisa membatasi kesenangan. Jadi nanti pada saat memilih hidangan buka puasa itu juga diperhatikan. Kalau saya milih ini, saya membutuhkankah atau hanya untuk kesenangan saya gitu kan. Kalau untuk kesenangan boleh, tapi dibatasi satu aja dulu gitu kan, satu jenis aja. Nanti misalnya kepengen es buah besok gitu, nah jangan hari ini semua gitu. Sehingga kemudian ketika itu semuanya dilahap, ibadah malamnya nanti sholat tarawihnya itu nanti dia ngantuk gitu kan, sehingga kemudian tidak maksimal. Nah, adapun ibadah puasa ini sendiri, pensyariatannya untuk puasa Ramadan itu disyariatkan tahun kedua Hijriah. Artinya kaum muslimin itu semenjak di Mekah sampai kemudian hijrah ke Madinah di tahun yang pertama itu belum melakukan ibadah puasa Ramadan. Belum melakukan ibadah puasa Ramadan, tetapi melakukan ibadah-ibadah puasa yang sebelumnya, diantaranya adalah ibadah puasa Asyura. Ketika Nabi SAW datang ke Madinah mendapati orang-orang Yahudi itu berpuasa di hari Asyura, yaitu hari ke-10 bulan Muharram, Nabi menanyakan apa perihal mereka berpuasa. Mereka mengabarkan bahwasanya hari tersebut adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel itu dari kekejaman Firaun. Dan
di situ Nabi Musa bersyukur kepada Allah dengan melakukan puasa. Maka Nabi mengatakan nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Kita lebih berhak untuk meneladani Nabi Musa ketimbang mereka, ketimbang Bani Israel. Maka Nabi memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa Asyura. Setelah kemudian disyariatkan di tahun kedua Hijriyah, maka kaum muslimin semuanya melaksanakan kewajiban puasa Ramadan, dan puasa yang sudah diperintahkan sebelumnya itu termasuk puasa Asyura, dia menjadi puasa yang hukumnya itu sunnah untuk diamalkan. Nah, di hadis yang lain Nabi menyampaikan bahwasanya puasa Asyura keutamaannya yang Allah jadikan tukaffiru as-sanah al-madiyah, menutupi dosa-dosa yang telah dilakukan oleh seorang hamba di satu tahun yang lalu, itu di puasa Asyura. Nah, adapun yang sebelumnya di puasa puasa Arafah, Nabi SAW menyampaikan bahwasanya puasa Arafah tukaffiru sanah al-madiyah wal atiyah, menutupi dosa-dosa di tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Nah, ketika saya belajar hadis ini dahulu, guru kami Syekh Ahmad Bakhit Al-Hujaili hafizahullahu ta'ala pernah menguji kami terhadap pemahaman hadis ini. Ini kan puasa Arafah menghapus 1 tahun ke depan, 1 tahun ke belakang. Ketika seorang itu sudah puasa Arafah, itu kan bulan Zulhijjah tanggal 9. Selesai bulan Zulhijjah, masuk Muharram, hari yang ke-10 ada puasa Asyura itu katanya. Kalau sudah dia puasa Arafah, sudah dihapus 1 tahun ke belakang, kemudian 1 tahun ke depan sudah dihapus, sudah ditutupi dosanya. Kalau dia puasa Asyura fungsinya buat apa gitu kan? Bingung kami mahasiswa yang di kelas ketika itu bingung, iya ya, apa yang dilakukan? Fama ta'malul Asyura. Asyura apa kerjaannya gitu loh. Sudah dihapus sama Arafah kan begitu. Nah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menuntun saya untuk mendapatkan jawabannya bahwasanya kata-kata kafarat itu maknanya itu sejatinya bukan menghapus, tapi dia menutup. Kafara itu artinya menutup. Kafara yukaffiru artinya menutup. Jadi ibarat kata ketika tembok ini kotor gitu kan, antum cat lagi dengan lebih indah gitu kan. Kotorannya hilang dan kemudian nampak lebih indah. Nah, itu fungsi dari apa? Dari puasa dua puasa ini. Ketika sudah ditakfir, sudah dikafaroti oleh puasa Arafah itu kan 1 tahun yang belakang dan 1 tahun yang akan datang. Ketika nanti melakukan puasa Asyura itu akan ditutupi, dilapisi dengan lebih indah lagi gitu loh. Jadi maknanya seperti itu. Allahu ta'ala a'lam. Nah, kembali kepada puasa Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kewajiban puasa Ramadan itu di ayat 183 surah Al-Baqarah. Nah, jadi nanti ketentuan puasa Ramadan yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan bagi kaum muslimin ada di 5 ayat dari surah Al-Baqarah, mulai dari ayat 183 dilanjutkan ke ayat 184, kemudian ayat 185 sampai kemudian ayat 186 dan ditutup dengan ayat 187. Ini aturan-aturan Allah secara umum tentang puasa. Rincian dari ini semua baru nanti dibahas dalam hadis-hadis Nabi SAW. Yang pokok-pokoknya itu sudah dihadirkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Bulughul Maram. Nah, nanti yang lebih rinci lagi, ada banyak sunnah lagi yang dihadirkan oleh para ulama, itu baik di Kutubus Sittah, di literatur Kutubus Sittah maupun di kitab-kitab hadis yang lain. Adapun ayat pertama yang Allah Subhanahu wa ta'ala kalamkan berkenaan dengan hukum puasa, yaitu ayat 183 surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala berkalam, ya ayyuhalladzina amanu. Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman. Nah, para ulama tafsir
para ulama ulumul Quran itu pada umumnya menyampaikan ciri-ciri ayat yang turun di Madinah itu banyak menggunakan seruan atau panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, hal ini karena apa? Nabi SAW pada masa periode dakwah di Mekah itu Nabi sudah meletakkan landasan-landasan keimanan di situ. Jadi ayat-ayat yang turun di Mekah itu adalah ayat-ayat yang meletakkan landasan keimanan. Sehingga ketika keimanan itu sudah terbentuk, sudah tertanam pondasinya dengan kuat, Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengan suatu kewajiban atau Allah larang dengan suatu larangan, itu orang yang beriman dia akan serta-merta taat. Kalau perintah langsung dijalankan, kalau larangan itu langsung ditinggalkan. Ketika pondasi keimanan itu sudah tertanam. Tetapi nanti mereka yang diserukan untuk satu perintah di dalam Al-Qur'an ataupun kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an kok masih tidak taat, maka itu adalah tanda bahwasanya keimanan itu belum masuk ke dalam hatinya. Hal ini sebagaimana pernah disampaikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, di dalam bab ta'lifil Quran, bab tentang penyusunan Al-Quran. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, innama nazala awwalu ma nazal suratun minal mufassal. Surah-surah yang turun pertama dulu itu adalah surah-surah yang mufassal, yang pendek-pendek. Amma yatasaalun, satu ayat. Anin naba'il azim, satu ayat. Dia terpenggal-penggal seperti itu. Allati fiha dzikru al-jannah wan nar. Di dalamnya itu ada penyebutan surga neraka, surga neraka. Jadi melalui turunnya ayat-ayat surga neraka ini gitu kan, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kaum muslimin melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar orientasi tujuan hidup kita ini adalah akhirat. Allah selalu mengingatkan kita ini dihadapkan pada dua jalan, jalan surga atau jalan neraka, gitu loh. Yang mau surga maka taat sama Allah. Yang berani sama neraka, silahkan Anda untuk melanggar perintah dan larangan Allah gitu. Nah, ketika itu sudah ditanamkan, dia sudah punya komitmen, sudah punya orientasi tujuan hidup itu untuk akhirat, kata Ibunda Aisyah, hatta idza thaban nasu ilal Islam. Ketika orang-orang itu nanti sudah cenderung kepada Islam, artinya keimanan itu sudah masuk ke dalam diri mereka, nazala al-halal wal haram, baru turun perintah tentang halal haram. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, gitu kan. Walau nazala awwalu marrah, kalau yang turun pertama itu la tashrabul khamr, jangan kalian minum khamr, la yada'unal khamra abada, sungguh mereka nggak akan meninggalkan khamr itu selama-lamanya, kata Ibunda Aisyah. Kalau yang turun pertama kali ayat itu adalah jangan kamu minum khamr. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan ayat tentang keimanan dulu gitu kan, maka pada saat turun ayat pengharaman khamr, kaum muslimin sudah meninggalkan itu gitu kan, sudah meninggalkan khamr itu dengan serta-merta. Karena apa? Karena keimanan sudah masuk ke dalam dirinya. Nah, inilah makanya di ayat-ayat madaniyah itu kan ayat yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Isinya itu kebanyakan tentang halal dan haram. Seruannya adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus shiyam, telah diwajibkan bagi kalian itu berpuasa. Kalau memang Anda beriman gitu kan, ada kewajiban nih buat Anda nih, yaitu apa? Berpuasa, menahan diri. Kalau kemudian
seorang yang sudah beriman tentunya akan menyambut perintah tersebut dengan sukacita, dengan penuh kerelaan. Iya, saya taat, ya Allah, saya akan laksanakan itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui kondisi hambanya. Mungkin ada yang merasa berat dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala kalamkan di dalam ayat ini sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kamu. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Umat sebelum kamu juga diwajibkan, gitu loh. Artinya apa? Ada contoh teladan yang dulu pernah diwajibkan puasa, berhasil kok. Jadi kalau Anda nanti merasa berat, gitu kan, itu hanya ketakutan semata. Buktinya umat sebelumnya ada yang sudah berhasil melakukan apa? Melakukan puasa, menjalankan perintah tersebut. Seperti antum yang pernah kuliah, gitu kan, baru semester 1 disampaikan nanti nulis skripsi loh, berat rasanya, gitu. Kayaknya apa aja nanti kalau sidang skripsi itu kayak berhadapan dengan kematian, gitu. Waliyadzubillah. Mungkin ada yang menyangka seperti itu, berat kayak gini kan. Tetapi ketika disampaikan, ini loh kakak kelas kamu udah selesai skripsinya, bagus gini. Akhirnya terasa ringan. Oh, kalau begitu ada teladan yang seperti ini, maka skripsi saya juga harus lebih bagus dari. Demikian pula umatnya Nabi Muhammad, umat terdahulu sudah melaksanakan kewajiban ini, maka umat Nabi Muhammad harus lebih bagus, gitu loh. Kualitas puasanya itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan tujuan dari disyariatkannya puasa itu bagi kaum muslimin itu untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kaum muslimin. Takwa itu apa, gitu kan? Takwa itu diambil dari kata al-wiqayah atau penjagaan, perlindungan. Antattaqiya nafsaka min adzabillah. Ini diungkapkan oleh para ulama, yaitu takwa itu adalah Anda itu melindungi diri Anda itu dari azab Allah. Bagaimana melindungi diri Anda dari azab Allah? Yaitu dengan melaksanakan perintahnya serta menjauhi larangannya. Kaum muslimin yang sudah melaksanakan perintah ini maka masuk ke dalam golongan orang yang bertakwa karena sudah menjalankan perintah, gitu. Nah, ini aturan umum tentang puasa. Allah belum menjelaskan kapan itu dilakukan, batasannya dimulai kapan sampai kemudian terakhir kapan, gitu. Maka Allah tegaskan di dalam ayat yang setelahnya, ayyamam ma'dudat. Enggak tiap hari kok kalian diwajibkan tuh, enggak tiap hari. Di beberapa hari saja. Ayyamam ma'dudat, hanya di beberapa hari saja. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala semakin menunjukkan adanya keringanan di balik kewajiban ini. Sudah diwajibkan, kalau ada yang merasa berat, enggak, ini Allah rahmat nih kok sama hambanya. Allah nggak akan memberikan kewajiban bagi hambanya itu dan hambanya nggak mampu melaksanakan itu, nggak akan. Maka ini pelajaran bagi kita, antum yang punya tanggung jawab sebagai pemimpin, gitu kan, kepala sekolah atau apa. Janganlah ngasih tugas, gitu kan, kepada bawahan itu dengan tugas yang tidak mampu dia laksanakan. Antum yang jadi guru ngasih tugas sama muridnya, janganlah ngasih tugas kepada murid dengan sesuatu yang murid itu nggak bisa melaksanakannya, gitu loh. Belajar dari apa? Belajar dari apa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi kita, hambanya ini. Allah nggak akan memberikan tugas kewajiban itu bagi hambanya dengan sesuatu yang tidak bisa dilakukan hamba. Antum masih ingat hadis Nabi Muhammad dikasih tugas untuk baca atau iqra? Nabi Muhammad bisa baca enggak? Enggak bisa kan? Ma'ana biqari. Tapi kemudian apakah sudah gitu aja? Ya sudah, kalau nggak bisa baca nggak apa-apa, gitu. Tetap dipaksa sama Allah. Ini karena Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, ini pelajaran kedua. Nanti bagi antum yang punya kewenangan jadi pemimpin, terutama yang paling minimal kan antum jadi pemimpin di rumah tangga gitu kan. Yang sudah berumah tangga, antum pemimpin untuk istri, antum pemimpin untuk anak-anak. Kalau nanti memberikan tugas kepada istri, kepada anak-anak gitu kan, manakala nanti sekiranya mereka itu belum punya kemampuan, beri bimbingan. Karena ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tugaskan Nabi Muhammad untuk membaca, dipaksa, tetapi Allah kasih bimbingan, wahyu itu turun terus. Manakala Nabi Muhammad menghadapi kendala di dalam dakwahnya, Allah turunkan ayat. Ini loh solusinya ada di sini, ini petunjuk Allah, arahan Allah ada di sini. Diperintahkan untuk dakwah terang-terangan. Responnya masyarakat kafir Quraisy keras betul gitu kan. Ada yang disiksa, ada yang dibunuh gitu kan. Tidak kebayang sebelumnya itu kan, respon mereka itu keras, sehingga kemudian dunia itu seakan sempit. Apa yang harus dilakukan? Maka Allah turunkan surah Al-Kahfi. Ini loh, dulu sebelum kalian di muka bumi ini ada golongan orang yang dipaksa untuk murtad keluar dari agama Allah, menyekutukan Allah untuk menyembah rajanya. Mereka lari dari negeri tersebut, membawa keimanannya itu, untuk menjaga keimanannya, keluar dari negerinya, menghindar, masuk ke dalam goa. Allah ceritakan itu. Nah, di sini kan Allah memberikan isyarat arahan bahwasanya jangan di Mekah aja kamu gitu kan. Jangan sangka hidup itu hanya di Mekah saja, hijrah gitu. Maka setelah turunnya surah Al-Kahfi, kaum muslimin hijrah ke Habasyah. Itu Allah berikan tuntunan seperti itu. Nah, demikian pula kita saat ini menghadapi kendala dalam hidup gitu kan. Kok ini susah, itu susah itu. Terus antum menunggu wahyu turun? Enggak, wahyu sudah turun di Al-Qur'an. Tinggal antum baca, antum cari di situ solusinya, ada di situ gitu. Hanya saja kan karena kita jarang baca Quran gitu, kita interaksi dengan Quran itu masih kurang, makanya ketika dihadapi masalah hidup, gimana nih ya, ini gimana nih ya gitu. Bahkan kemudian ada sebagian orang yang sudah mati aja gitu kan, mau bunuh diri kayak gitu, padahal solusi sudah Allah jadikan ada di dalam Al-Quran. Kalau nggak ngerti Al-Quran gitu kan, ada para ulama gitu, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah jadikan, tanya kepada mereka. Jadi demikian, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingan tersebut kepada kaum muslimin. Sampai pada apa? Karena hanya beberapa hari saja gitu kan kewajibannya gitu, Allah berikan lagi itu keringanan. Nanti yang nggak sanggup gimana gitu kan? Iya, kalau ya nanti sakit gitu kan, faman kana minkum maridhan, kalau ada di antara kalian yang sakit kata Allah, aw ala safar, atau dia dalam perjalanan. Karena budayanya masyarakat Arab pada saat itu, mereka harus melakukan perjalanan dagang. Karena kebutuhan-kebutuhan mereka itu sedikit yang bisa dihasilkan di kota mereka. Nah, kebutuhan-kebutuhan mereka kebanyakan kemudian diambil dari luar kota. Oleh karena itu mereka punya tradisi berdagang ke Syam. Sehingga mau tidak mau perjalanan atau safar itu sudah menjadi bagian dari rutinitas kehidupan mereka. Kalau itu mereka lakukan, yaitu melakukan perjalanan, tentunya memerlukan tenaga fisik yang lebih banyak. Apakah juga diwajibkan puasa dan lain sebagainya? Tetap diwajibkan. Tapi ketika memang berat, ada safar, kemudian ada dia sakit gitu kan, boleh Anda untuk meninggalkan puasa. Tapi yang namanya wajib tetap wajib. Fa'iddatum min ayyamin ukhra. Nanti diganti di hari lain. Laksanakan kewajiban itu dengan menggantinya di hari lain. Inilah Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memberikan kewajiban, Allah jadikan dalam kewajiban itu kemudahan. Jadi kemudahan yang dimaksudkan dalam syariat ini bukan bermudah-mudah untuk tidak melaksanakan kewajiban. Jadi kalau enggak melaksanakan kewajiban itu namanya bermudah-mudahan. Tetapi kemudahan itu adalah solusi yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan agar kaum muslimin itu tetap menjalankan kewajiban dengan tidak memberatkan kaum muslimin itu. Nanti akan Allah tegaskan di ayat 185 itu.
Nah ini kondisi yang pertama, kalau seorang muslim itu terhalangi untuk melakukan ibadah puasa. Jadi ada apa? Ada keringanan. Tapi terhalangnya kaum muslimin ini untuk kategori sakit dan safar ini adalah jenis halangan yang sifatnya itu temporer atau sewaktu-waktu, tidak berlangsung dalam waktu yang lama. Nah, gimana kalau halangan tersebut terjadi dalam waktu yang lama? Maka Allah tegaskan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau dia terhalangi, berat baginya puasa dalam waktu yang lebih lama lagi, ada solusi yang Allah berikan, yaitu fidyah. Ganti puasanya dengan fidyah. Nah nanti fikihnya insya Allah nanti pertemuan yang akan datang akan kita bahas ini ya, secara lebih lanjut, lebih dalam lagi ya. Contohnya di sini adalah orang yang sudah tua, berusia lanjut, secara fisik sudah nggak kuat lagi dia puasa. Artinya kalau diwajibkan mengganti di hari lain gitu kan, misalnya Ramadan tahun ini umurnya sudah 85 tahun, lemah dia sudah misalnya gitu kan, mungkin berjalan sudah didorong di kursi roda dan lain sebagainya gitu kan, dengan kelemahan fisiknya. Kalau diwajibkan juga untuk mengganti di hari lain mana yang dia kembali ke masa mudanya gitu kan, dia jadi kuat lagi bisa puasa gitu. Justru setelah habis Ramadan dia semakin lemah gitu loh. Nah jadi untuk model uzur atau halangan yang seperti ini, Allah berikan solusi yang kedua, yaitu apa? Ganti dengan fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Memberi makan orang miskin, faman tatawwa'a khaira fahuwa khairul lah. Kalau dia mau melebihkan memberikan makan, itu lebih bagus. Tapi minimal Anda menjadikan seorang miskin itu sudah kenyang. Karena ta'am itu adalah kebutuhan makan sehari-hari yang mengenyangkan. Kalau Anda sudah membuat satu orang miskin itu kenyang, maka sudah terbayarkan fidyah untuk satu hari. Untuk satu hari dia meninggalkan puasa Ramadannya itu. Maka jika demikian, kalau dia nanti untuk satu harinya dia mau memberi makan 10 orang miskin misalnya, boleh atau tidak? Sangat boleh. Ini yang Allah tegaskan, tatawwa'a khaira, yang dia mau melebihkan secara tatawwu', secara sukarela, berupa kebaikan, memberikan makan bagi orang miskin, itu bagus. Qala wa antasumu khairul lakum. Tapi ketika Anda itu berpuasa itu lebih baik bagi Anda. Nah ini ayat ini, tapi kamu berpuasa itu lebih baik bagi kamu gitu kan. Ini adalah keringanan fidyah dulu ketika awal-awal diwajibkan puasa Ramadan, kaum muslimin itu masih boleh pilih, baik itu yang dia sudah tua renta ataupun yang masih muda, masih ada kebolehan untuk milih. Jadi yang muda-muda kayak saya gini dulu gitu kan, sebelum nanti turun ayat 185 masih boleh milih, kamu mau puasa kah atau mau bayar fidyah saja. Oh saya mau bayar fidyah, nggak apa-apa, bayar fidyah saja kamu. Ini awal turunnya perintah puasa itu pada awal-awal tahun kedua Hijriyah itu. Jadi mereka melaksanakan puasa Ramadan itu masih ada yang ada kebolehan bagi mereka untuk memilih. Nah setelah turun ayat 185 tidak boleh lagi untuk memilih. Jadi kan di 184 masih ada anjuran tuh, wa antasumu khairul lakum, tapi kamu berpuasa itu lebih baik in kuntum ta'lamun, kalau kamu mengetahuinya. Nah nanti turun ayat 185 itu sudah tidak ada pilihan lagi untuk bayar fidyah bagi yang kuat. Adapun yang tidak kuat tadi, seperti orang yang sudah tua berusia tadi, memang dia secara fisik nggak kuat, disitulah masih diberlakukan apa? Fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Nah berkenaan dengan fikih fidyah ini nanti insya Allah di pekan yang akan datang ini akan kita kaji lebih lanjut dengan beberapa permasalahan yang terkait dengan
hukum membayar fidyah ini. Nah, selanjutnya ikhlas kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada sisa waktu sedikit. Ada request, permintaan dari sebagian ikhwah, Ustadz ini kan mau pemilu minta arahannya dong. Saya nggak bisa ngasih arahan milih siapa nggak bisa. Tetapi tugas saya adalah menjelaskan bagaimana seorang muslim itu bersikap didasarkan pada sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Jadi kalau nanti ditanya nanti pemilu itu mau gimana gitu kan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ajarkan satu sunnah kepada kita, yaitu sunnatul istikharah. Nah, ini yang saya ketahui kaum muslimin masih jarang melakukan ini gitu loh. Artinya apa? Sunnah istikharah itu kan kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam pilihan kita. Nah, biasanya dulu kalau istikharah itu diajarkan milih sekolah gitu kan. Saya dulu waktu kecil gitu kan. Nanti mau kuliah di mana gitu, ya istikharah aja kamu nak gitu kan. Istikharah tuh gimana sih Bu? Ya salat 2 rakaat habis itu minta sama Allah kayak gini. Terus habis itu milih jodoh juga istikharah kayak gitu kan. Nah, ini dalam hal ini apakah seperti dalam memilih pemimpin ini kita boleh istikharah? Justru diperintahkan, bukan boleh lagi. Nah, dalam hadits Jabir radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, sahabat Jabir ini mengatakan, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk istikharah dalam setiap perkara, fil umuri kulliha, setiap perkara. Jadi ketika antum merasa ini perkara penting untuk hidup antum gitu kan, dan antum harus memilih, maka libatkan Allah dalam pilihan antum itu gitu kan. Gimana caranya gitu kan? Rasulullah senantiasa mengajarkan ini. Nah, ketika kana yu'allimuna itu ada kana baru kemudian fi'il mudhari. Ini Rasulullah sering kali ngajarin gitu loh. Kama yu'allimuna surata minal Qur'an, sebagaimana mengajarkan surah Al-Qur'an. Mengajarkan surah Al-Qur'an itu Nabi Muhammad itu kan satu persatu diucapkan dulu, kemudian sahabat ngulangin udah pas atau enggak dibenerin. Nah, doa istikharah juga gini Nabi ajarkan gitu kan. Nah, ucapkan lagi, dibenerin lagi, kamu kurang ini. Diperhatikan oleh Nabi SAW gitu kan. Sudah diajarkan, praktekkan, dilihat prakteknya masih ada kurang, dibenarkan. Nah, seperti itu Nabi SAW sampai mengajarkan sunnah ini. Apa kata Nabi? Idza hamma ahadukum bil amri. Kalau kalian itu hendak hendak punya urusan dengan suatu perkara, satu urusan, maka hendaknya apa? Falyarka' rak'ataini, lakukan 2 rakaat. Falyarka' rak'ataini, lakukan salat 2 rakaat min ghairil faridah, yang bukan fardu, bukan wajib. Artinya salat sunnah. Tsumma liyaqul, baru kemudian setelah salat hendaknya mengucapkan ini, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau pilihan dengan ilmu Engkau. Artinya dengan didasarkan pada ilmu Engkau, mana yang baik ini. Wa astaqdiruka biqudratika, dan aku meminta takdir yang baik dengan takdir yang Engkau kuasai itu, Engkau miliki itu. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku minta kepada Engkau keutamaan yang amat besar. Fa innaka taqdiru wa la aqdir, karena Engkau maha kuasa atas segala sesuatu sedangkan aku hamba ini nggak bisa apa-apa. Wa ta'lamu wa la a'lam, Engkau mengetahui sedangkan aku nggak tahu apa-apa. Wa anta 'allamul ghuyub, Engkau mengetahui perkara-perkara yang ghaib. Jadi perkara yang terjadi akan datang ini kan 5 tahun ke depan bangsa kita ini kita nggak tahu. Kalau nanti dipimpin ini jadi apa, kalau dipimpin ini kemudian jadi apa, itu kita nggak tahu. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri.
ya Allah, jika engkau mengetahui perkara ini itu memang baik untuk agamaku, untuk kehidupanku, dan akibat setelahnya nanti bagi diriku ini, dalam riwayat lain ajili amri wa ajilihi, dalam perkaraku yang masa pendek dan masa panjang nanti kan, jangka pendek jangka panjang, maka apa? Faqdurhuli, takdirkan itu untukku, wa yassirhuli, mudahkan itu untukku. Nah, sampai di sini perkaranya apa yang kita pilih di sini? Pilihan kaum muslimin kan ketika pemilu, golput kah milih? Nah itu. Yang misalnya dia pilih golput gitu kan, sebutkan di hadapan Allah, ya Allah, kalau memang golput ini baik bagi diriku, baik bagi agamaku, dan akibat hidupku nanti setelahnya, mudahkan golput itu buatku. Ya golput yang mudah aja, nggak usah ke TPS kan gitu, mudah. Takdirkan golput itu buatku gitu kan. Tetapi nanti ketika memilih, nah dihadapkan pada ada 3 pilihan calon. Sebut di hadapan Allah, ya Allah, kalau calon fulan ini memang baik bagi diriku, agamaku, bagi kehidupan bangsaku nanti kelak, itu kan takdirkan beliau fulan ini sebagai pemimpin negara ini gitu. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Nah, sebagai upaya yang dilakukan sebagai hamba, coblos, ini saya coblos. Nanti hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kemudian summa barik li fi, anugerahkanlah keberkahan bagiku. Nanti saran saya di sini doanya nanti lana, kita semua satu bangsa ini gitu loh. Bukan hanya diri kita sendiri, karena ini pilihan untuk seluruh anak bangsa ini. Berkahilah ini untuk seluruh bangsa ini. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li, tapi kalau yang saya pilih ini gitu kan, dia buruk gitu kan. Kalau golput itu buruk bagiku, atau kalau saya pilih calon presiden fulan ini dia buruk untukku, untuk bangsa ini buruk, untuk agama kami ini di negeri ini dia membawa keburukan nanti gitu kan. Fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri, atau qala fi ajili amri wa ajilih fasrifhu anni, maka jauhkan dia, palingkan itu. Wasrifni anhu, dan aku pun palingkan dari itu supaya aku nggak dekat-dekat lagi sama dia gitu loh. Supaya aku jangan cenderung lagi sama orang itu gitu kan. Jauhkan dia dariku dan jauhkan aku dari dia gitu. Waqdurli al khaira, takdirkanlah yang baik bagiku, haitsu kana, apapun itu keadaannya. Summa ardini, dan kemudian ridhoilah diriku. Ini yang diajarkan oleh Nabi untuk kita minta kepada Allah kalau kita dihadapkan kebingungan dalam memilih, apalagi ini memilih memilih pemimpin bangsa. Nah, di akhir hadis Nabi mengatakan wa yusammi hajatahu, hendaknya dia sebutkan hajatnya. Jadi sebentar lagi ya. Kalau memang hajatnya milih jodoh, sebutin nama fulanahnya itu. Atau misalnya mau poligami lagi kan, mau yang kedua gitu kan, istikharah gitu. Ya Allah, kalau memang poligami itu baik bagiku, baik bagi istri pertamaku gitu kan, takdirkanlah gitu. Nanti ketika Allah persusah itu, itu berarti tidak baik. Jadi gitu aja. Dipersusah, nah berarti yang lebih baik ya satu aja gitu kan. Yang satu ini disyukuri gitu kan. Yang satu ini belum hafizah, didik dia jadi hafizah gitu. Tuntun dia baca Quran. Yang satu ini bacaan Qurannya masih perlu perbaikan, ajak ke majelis-majelis tahsin. Sibukkan diri dengan ilmu seperti itu. Daripada memperbanyak jumlah, gitu kan. Yang satu kualitasnya tinggikan, jadi pendamping bidadari nanti di surga gitu kan, yang satu ini. Nah, itu istikharah bagi yang ingin dan kemudian dihadapkan pada pilihan seperti itu. Nah, ini kemudian yang berkenaan dengan ini tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada sebagian asatizah yang berpendapat nggak boleh milih gitu. Jadi ada sebagian asatizah yang memang menyampaikan kepada kaum muslimin, khususnya yang menisbatkan diri kepada manhaj salaf, yakni kepada salafiyin, jangan milih. Alasannya kenapa? Karena memilih itu adalah bagian dari demokrasi, dan demokrasi itu haram. Kan itu yang disampaikan gitu kan. Ikhlas kalian yang dirahmati oleh Allah, demokrasi itu haram. Tapi demokrasi yang mana? Demokrasi yang meyakini aturan hukum harus ditentukan rakyat. Jadi ketika
mengimani bahwasanya aturan hukum itu di tangan rakyat, ini nggak boleh. Aturan hukum itu di tangan Allah. Ini Allah sudah tegaskan dalam Al-Quran, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun, dia orang zalim. Kemudian yang di ayat selanjutnya di surah Al-Maidah, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Artinya seorang muslim wajib untuk berhukum dengan hukum Allah, itu wajib. Sampai sini selesai? Belum. Masalahnya sekarang negeri kita ini hukumnya hukum Allah atau bukan dengan hukum Allah. Saya katakan negeri kita sudah berhukum dengan hukum Allah. Sudah berhukum dengan hukum Allah, tetapi model yang lain. Model yang mana? Hukum Allah Azza wa Jal untuk cara bernegara itu Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan bagi kaum muslimin itu dalam 3 fase dan dalam 3 variasi, 3 model gitu kan. Jadi ini model bernegara. Jadi model hukum Allah yang Allah jadikan bagi kaum muslimin untuk bernegara itu ada 3. Kita tahunya dari mana? Sejarah sirah nabawiyah. Jadi model bernegara ketika kaum muslimin itu minoritas, sedikit, dan kemudian ditindas dengan dominasi kekufuran. Ini adalah model bernegara pada saat kaum muslimin di Mekah. Apa yang dilakukan? Lakukan kewajiban yang mampu, gitu kan. Kalau kemudian semakin terdesak, hijrah. Maka kalau antum lihat hijrahnya kaum muslimin itu ke negeri kafir atau ke negeri muslim? Belum ada negeri muslim. Jadi hijrahnya kan ke negeri Habasyah, itu negeri kafir. Tetapi perlu kita ketahui bahwasanya kafir itu ada 2. Kafir yang dia itu menyerang kaum muslimin dan kafir yang tidak menyerang kaum muslimin. Nah, Habasyah itu adalah kafir yang memberikan kebebasan bagi kaum muslimin untuk melaksanakan agamanya, beribadah kepada Allah. Maka di sini boleh seorang muslim untuk berada di bawah naungan kekuasaan pemimpin yang kafir, tetapi pemimpin tersebut masih membolehkan masih memberikan kemerdekaan sepenuhnya bagi kaum muslimin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya apa? Hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah. Jadi nanti kaum muslimin yang dia hidup di negara-negara barat sana nggak perlu kemudian untuk berontak ganti pemimpin muslim sana, enggak. Ini ada contohnya bernegaranya pada saat fase Mekah. Sampai masuk pada fase Madinah, masyarakatnya heterogen, tetapi kaum muslimin lebih dominan. Pemimpinnya pemimpin kaum muslimin, tetapi hak-hak masyarakat yang dia belum masuk Islam itu juga harus dipenuhi. Oleh karena itu Nabi SAW mengikat perjanjian namanya Piagam Madinah. Ini dasar negara Madinah pada saat itu. Jadi perjanjian kesepakatan untuk hidup berdampingan antar pemeluk agama yang berbeda. Inilah yang diterapkan di negara ini, di Indonesia saat ini. Dan konsep ini dihadirkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Siyasah Syariah, kitab beliau Siyasah Syariah. Jadi beliau menyampaikan model bernegara namanya ad-daulah al-murakkabah. Jadi daulah atau negeri yang di dalamnya itu dihuni oleh kaum muslimin yang hidup berdampingan dengan penganut agama lain dengan perjanjian untuk saling menghormati hak-hak dan kewajiban satu sama lain. Nah, maka sistem bernegara kita sekarang ini di Indonesia sudah sesuai dengan hukum Allah, gitu kan. Jadi tidak perlu lagi untuk berontak sana sini, nggak perlu. Apalagi terus kemudian menyuarakan ganti sistem, ganti apa namanya, enggak usah. Ini alternatif yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berikan contohnya di masa Nabi. Nah, kalau sudah semuanya masuk Islam, di Madinah sudah masuk Islam, nggak ada lagi orang-orang Yahudi, ya sudah daulah Islamiyah, gitu kan. Sudah daulah Islamiyah jadinya, gitu kan. Jadi seperti itu. Ini karena keterbatasan waktu, sudah masuk Isya, kiranya itu yang mungkin bisa saya sampaikan dengan secara singkat ini. Nah, mungkin kalau nanti mau lebih panjang lebar lagi harus ada pertemuan tersendiri tentang isu-isu bernegara ini, gitu kan, karena banyak kelompok di sana yang
nggak boleh bernegara yang kayak gini gitu kan, harus baiat sama siapa kayak gitu, waliyadzubillah gitu. Nah, itu perlu kita sikapi semuanya itu dengan ilmu. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.